bersama dengan pelaksana tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bau, Pak Laude Darussalam, yang saat ini sedang bagaimana bekerja untuk menurunkan angka stunting. Nah, terkait dengan agenda tersebut, apa yang dilakukan oleh Dinas Bapak untuk Kota Bau, ya, Pak Kadis? Baik, terima kasih Pak Irwan. Pertama, saya saat ini diberi tugas tambahan selain tugas utama saya asisten administrasi umum Kota Bau, diberi tugas tambahan oleh Wali Kota Bau sebagai PLT dari Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bau. Nah, salah satu program yang ada di KB ini, di PPKB ini adalah bagaimana dinas kami untuk berupaya menurunkan angka stunting. Nah, beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya penurunan angka stunting ini di PPKB ini, pertama adalah kami mengusahakan adanya untuk pelaksanaan rembuk stunting. Dan insya Allah untuk pelaksanaan rembuk stunting ini kami mencoba membuat SK nanti dari Wali Kota Bau bagaimana keterlibatan semua stakeholder OPD ataupun organisasi wanita termasuk PKK dan wanita dan organisasi wanita lainnya untuk kemudian menjadi pendamping atau menjadi bapak asuh dari keluarga yang berisiko stunting. Nah, ini nanti kita akan buat acaranya itu namanya rembuk stunting. Nah, pada acara rembuk stunting itu akan kita buatkan SK tentang pendampingan bagi keluarga yang keluarga stunting yang kita. Kemudian juga ada mini lokal tentang stunting. Mini lokal ini juga adalah melibatkan para tenaga kesehatan, bidan dan kemudian tenaga kesehatan ya, dan juga bidan masuk di dalamnya. Kemudian kami juga dari penyuluh KB juga masuk di dalamnya untuk kemudian bagaimana mengevaluasi bagaimana perkembangan tahapan stunting yang ada di Kota Bau. Kemudian juga ada namanya di program kami ada namanya Dasar atau Dapur Sehat Stunting. Nah, Dapur Sehat Stunting ini itu diupayakan kemudian bagaimana keluarga yang keluarga stunting ini bisa mengetahui menu-menu apa yang harus disiapkan untuk anak-anak mereka. Nah, dari kegiatan ini ada anggaran khusus yang disiapkan melalui dana alokasi khusus. Saya kira seperti itu. Terkait dengan 3 hal tadi, rembuk stunting, kemudian mini lokal dan dahsyat. Ya. Nah, sudah sejauh mana progresnya ini bisa berpengaruh terhadap penurunan angka stunting di Kota Bau? Pertama, karena saya ini bertugas di sini kemarin baru 2 minggu ditempatkan di ini, saya akan terus kita berupaya untuk memantau perkembangan stunting ini kita melalui program ini tadi. Jadi insya Allah nanti pada hari Jumat nanti kita melihat bagaimana stakeholder itu termasuk organisasi wanita yang saya sebutkan tadi itu kita bisa bekerja sama untuk bisa membahaskan, merembukkan tentang bagaimana solusi yang terbaik dari jalan keluar untuk penurunan angka stunting di Kota Bau. Keterlibatan semua stakeholder ini sangat penting karena stunting ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tidak, tapi menjadi tanggung jawab termasuk masyarakat, termasuk kita semua. Itu tanggung jawab kita untuk menurunkan stunting karena stunting ini pengaruhnya adalah kepada anak-anak bangsa, anak-anak yang akan menjadi pewaris sas dari Republik ini yang tahun 2045 itu mereka akan menjadi generasi emas. Jadi sekali lagi ini adalah tanggung jawab kita bersama, sehingga melalui acara rembuk stunting ini nanti kita akan bisa menentukan dinas OPD organisasi mana yang bisa mendampingi stunting ini. Angka stunting kita ini berkisar berapa sekarang di perkelurahan? 2022 ya, ini di angka 26%. Kita masih jauh dari target pusat ya, ini sekitar 14%-nya. Kita masih jauh 26. Ini yang berusaha kita. Nah, ini sekali lagi keterlibatan semua pihak sangat menentukan. Keterlibatan semua pihak. Jadi nanti ada pendampingan untuk stunting. Bicara soal pendampingan, ada berapa nanti stakeholder yang dilibatkan secara teknis untuk hal tersebut, Pak Kadis? Mungkin akan semua OPD, Pak, termasuk PKK, penting karena PKK ini kan mereka bekerja sampai garis bawah, mulai dari dasar wisma, dan metode kerja PKK ini luar biasa. Metode kerja mereka ini sampai ke rumah-rumah melalui dasar wismanya, sehingga ini juga kita libatkan. Dan juga ada kemarin kita mengundang nanti DPR ya Pak, untuk di rembuk stunting ini kita undang untuk kita bicarakan bersama-sama. Itulah pentingnya rembuk stunting ini. Ya, ada berapa lokus kita Pak saat ini? Ada berapa lokus kita yang ada di sekarang ini? Lokus kita itu di 2021 kemarin ada 15,
Ya. Kemudian 2023 ini ada 12 lokus, ya, 12 kelurahan. Ya. Ya, Berarti 12 kelurahan. berarti dalam hal ini setiap tahun itu selalu terjadi penurunan ya. Ya, terjadi penurunan. Dan untuk di 2024 ini nanti mudah-mudahan bisa turun lagi. Kita diusahakan 9 kelurahan yang kita akan dampingi. Terkait dengan lokus-lokus yang ada ini, apa problem utama sehingga kemudian adanya persoalan stunting ada di situ? Sebagaimana kita ketahui sebetulnya stunting ini kan tidak hanya kemudian orang miskin saja gitu loh. Tidak kemudian hanya orang miskin yang bisa kata dengan stuntingnya, tetapi semua ini tergantung bagaimana kemudian sikap orang tua dalam memberikan maksud saya ketika asupan gizinya ini kan mulai dari 1000 hari pertama kelahiran. Nah, kalau kita perhatikan dari itu, maka berarti kita akan berisiko dengan stunting. Kemudian pola makan, cara anak-anak kita makan itu orang tua itu harus memperhatikan bagaimana, dan kita menganggap membiarkan anak kita hari ini sudah makan, tapi kita tidak tahu bagaimana kandungan gizinya yang ada di dalam. Sehingga lokus perhatiannya tadi, makanya salah satu program dapur dasar tadi, dapur sehat stunting tadi kita coba perkenalkan kepada seluruh masyarakat, terutama keluarga sasaran. Ya, Pak Kadis, menarik tadi Bapak menyinggung soal dahsyat ini, Ya, dapur sehat sehat. stunting. Kemarin kan BKKBN Pusat itu melontar propaganda terkait dengan bagaimana itu memerangi stunting dengan mengkonsumsi kelor. Ya. Nah, ini kan kita tahu bahwa Kota Bau adalah merupakan daerah yang Yang banyak kelornya. Nah, kaitannya dengan hal itu kira-kira apa sinkronisasi program yang dilakukan oleh Dinas Bapak dengan propaganda yang disampaikan oleh pihak BKKBN Pusat? Menarik apa yang disampaikan oleh BKKBN Pusat, bahwa salah satu upaya pencegahan stunting itu melalui dapur sehat itu adalah sayur kelor, dan itu juga memang masuk dalam satu menu yang disiapkan dalam dasar itu atau dapur sehat stunting ini. Dalam dapur sehat stunting ini itu kita berusaha menciptakan menu yang melalui standar gizi dan kesehatannya. Jadi salah satunya masuk di dalamnya adalah kelor. Ini tidak susah didapatkan karena setiap rumah masyarakat Kota Bau itu ada kelor untuk menanam kelor. Saya kira jadi sekali lagi untuk dapur sehat stunting ini itu adalah kemudian bagaimana dari gizinya bisa dipantau ya, dari gizinya, sehingga kita membuat menu itu terlibat ahli gizinya untuk dapur sehat stunting ini. Ya. Berarti dengan kata lain bahwa program ini optimis bisa dilakukan, bisa dilaksanakan dalam upaya penangkasan stunting. Ya, jadi Nah, kita berusaha untuk bagaimana kemudian kita upaya menstimulus untuk kemudian masyarakat kita mau bekerja bersama-sama itu untuk berupaya menurunkan angka stunting. Sekali lagi, stunting ini bukan kerjaan pemerintah saja, bukan upaya kita, tapi seluruh lapisan masyarakat. Saya kira juga tokoh-tokoh agama juga itu bisa berperan aktif di melalui ceramah-ceramah agama mereka untuk kemudian bagaimana membentuk keluarga yang sehat, meninggalkan keluarga yang sehat di belakang kita ya. Nah, salah satunya keluarga yang sehat itu adalah tidak boleh stunting, karena hadis Nabi itu meninggalkan keluarga kita itu harus keluarga yang sehat dan kuat di belakang kita, jangan meninggalkan generasi yang lemah. Nah, ini dari agama saja sudah menggariskan begitu. Salah satu generasi yang lemah itu adalah ketika kita stunting, pasti generasi yang lemah. Harapannya tokoh-tokoh agama juga bisa mengambil peran dalam upaya penurunan stunting. ya. Terakhir mungkin Pak Kadis, tadi Bapak menyinggung bahwa persoalan stunting ini tidak hanya kita bicara soal makanan, bahwa dia itu orang miskin dan seterusnya, tapi juga ini pola pikir. Nah, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat untuk merubah paradigma berpikirnya sehingga mereka bisa terbebas dari stunting? Ya, saya pikir kepada seluruh masyarakat Kota Bau dimanapun Anda berada saat ini, yang perlu kita upayakan pertama adalah bagaimana untuk mencegah anak kita menjadi stunting adalah pertama di 1000 pertama kelahiran. Dalam hal ini bahwa sejak dari dalam kandungan ayah dan ibunya sudah berperan. Sekali lagi, sejak dalam kandungan peran ayah, peran ibu sangat menentukan anak yang ada dalam kandungannya. Begitu pula setelah mengalami proses kelahiran, di hari pertama kelahiran sampai dengan kemudian di umur 6 bulan, peran ayah dan ibu sangat penting. Tidak kemudian ibu yang harus dibebankan bagaimana kesehatan anaknya. Tidak, tetapi bapak dan ibu memegang peran penting. Kemudian anak kita harus diajar bagaimana kemudian mereka bisa mencintai makanan, atau kemudian kita carikan jalan anak-anak kita itu bisa makan. Jangan percayakan kepada jajanan yang ada di luar yang menurut kita sehat belum tentu sehat. Mari kita menciptakan sendiri menu-menu gizi untuk keluarga kita, menu-menu sehat dari kita untuk menciptakan anak kita. Jadi tolong awasi tumbuh dan kembang anak. Berencana itu keren.
Oke, makasih Pak Kadis.